Membuat persona-persona pembeli. Yang pertama yaitu langkah pertama membuat persona-persona pembeli, karena kebanyakan merek memerlukan lebih dari satu persona. Persona pembeli bisa diartikan sebagai gambaran atau perwakilan dari pelanggan ideal kita. Persona dikembangkan berdasarkan pada demografi atau perilaku pelanggan bersama dengan pemahaman kita sendiri tentang motivasi dan tantangan mereka. Lalu yang kedua tadi ada penggunaan persona pembeli. Di sini persona pembeli itu membantu perusahaan untuk menentukan jenis konten yang diperlukan, lalu juga mengatur strategi gaya dan penyampaian untuk konten. Lalu ada membidik topik-topik yang seharusnya ditulis. Lalu juga di sini ada memahami di mana pembeli mendapatkan informasi mereka dan bagaimana ingin menggunakannya. Untuk menciptakan persona pembeli harus melakukan wawancara dengan para pelanggan, prospek, dan anggota dari tim penjualan dan layanan pelanggan. Lalu di sini ada perancangan konten pemasaran digital. Di sini tuh kita harus fokus kepada salah satunya latar belakang teman-teman, lalu ada sumber-sumber, lalu ada tujuan-tujuan. Di sini juga ada media kontennya. Media konten itu bagaimana persona Anda suka menyerap konten. Lalu sini kita juga menaruh kutipan. Ada juga di sini kita menaruh yang namanya keberatan. Keberatan itu seperti yang diantisipasi dari persona pembeli selama proses penjualan. Lalu di sini juga ada peran dalam proses pembelian serta pesan pemasaran. Lanjut, perancangan konten pemasaran digital itu memetakan tahapan beli. Lanjut kita ke tujuan marketing. Di sini ada meningkatkan pangsa pasar yang pertama, yang kedua ada meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, yang ketiga meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Lalu di sini juga ada mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian atau tingkat referensi pelanggan. Memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Di sini ada jenis-jenis digital marketing. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit aja, yaitu tentang push digital marketing. Di sini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Kedua ada full digital marketing. Di sini tidak seperti push digital marketing di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya seperti penerima. Seperti jenis full digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dan mencari informasi yang mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan ya. Lalu yang di sini ada strategi digital marketing. Yang pertama ada content marketing, yang kedua ada mobile marketing, lalu ada integrated digital marketing, ada continuous marketing, ada juga personalized marketing, visual marketing, gitu ya. Lalu lanjut ke metode digital marketing. Di sini menggunakan SEO untuk sebuah proses mengoptimasi website ke ranking yang telah tinggi gitu. Lalu yang kedua ada konten marketing, ada juga inbound marketing, ada juga sosial media marketing praktik, ada pay per click, PPC ya, lalu ada affiliate marketing. Di sini ada metode digital marketing, yaitu masuk ke dalam marketing automation. Yang kedua ada email marketing, ada juga native advertising, kayak gitu ya. Itu untuk pertemuan keempat. Kita sekarang masuk ke kesimpulan dari pertemuan keempat. Di sini kesimpulan dari pertemuan keempat adalah dalam era digital saat ini pemasaran digital menjadi salah satu aspek penting dalam strategi customer relationship management CRM. Berikut adalah poin-poin yang dapat disimpulkan mengenai perancangan dan pengkomunikasian konten pemasaran digital. Yang pertama ada pemahaman audiens, yang kedua ada perencanaan konten, yang ketiga ada kreativitas dan relevansi, yang keempat ada penggunaan platform digital, yang kelima ada CEO dan analitik,
dan yang keenam ada interaksi dan engagement. Lalu yang kelima ada personalisasi dan otomisasi. Dengan merancang dan mengkomunikasikan konten pemasaran digital yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas strategi CRM mereka, membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Kita lanjut ke pertemuan 5 ya. Di sini saya akan membahas tentang desain user experience. Yang pertama tuh ada pendahuluan, konsep dan istilah kunci, ada memahami desain user experience, lalu mobil user experience, panduan user experience, ada juga tools of trade. Ini kita akan membacakan pendahuluan dulu ya. Di sini pendahuluan, pernahkah Anda mengunjungi situs web dengan tautan yang terputus, tanda tanya, lalu atau sebaliknya semua berjalan lancar? Jika demikian, Anda menemukan dua masalah, yakni membingungkan dan menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan desain user experience? Desain user experience adalah konsep web yang sulit didefinisikan secara khusus karena ada waktu situs web yang baku, harus andal, fungsional, dan nyaman. Langsung aja kita masuk ke materi ya. Sebelumnya mohon maaf teman-teman jika ada penjelasan yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan, bisa tulis di kolom komentar bawah dan boleh ditambahkan oleh teman-teman jika memang ada materi-materi yang belum jelas yang saya sampaikan. Jadi langsung aja kita mau masuk ke, saya sudah membahas pendahuluan, lalu kita masuk langsung ke memahami desain user experience. Di sini tuh ada user experience dapat didefinisikan sebagai sebuah pengalaman fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Gitu. Lalu di sini tentang memahami desain user experience, yaitu yang pertama ada user experience fungsional, yakni mencakup elemen pengalaman pengguna yang terkait dengan penggunaan alat seperti elemen teknis, navigasi, pencarian, dan tautan ya. Lalu yang kedua ada user experience materi iklan, yakni kesan yang lebih besar, sulit didefinisikan, yang dibuat oleh alat yang disebut faktor wow, mencakup elemen visual dan kreatif. Ada 6 kualitas nih yang membentuk user experience yang baik. Yang pertama ada dapat ditemukan yang dengan mudah dengan kualitas tinggi, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, aksesibilitas, yakni dapat ditemukan dengan mudah pada kondisi apapun. Yang ketiga, desirability, yakni menyenangkan atau malah bikin takut, dari 6 kualitas user experience ini. Yang keempat ada usability, yakni mudah digunakan, ada credibility, yakni sangat dipercaya, dan keenam ada usefulness, yakni memperoleh nilai yang lebih atau manfaat lebih. Lanjut di sini ada mobil user experience, yaitu contohnya ada perangkat seluler yang merupakan adalah device yang digunakan oleh pengguna dengan berbagai ponsel masing-masing. Ada juga contohnya dari pengguna seluler, yaitu mereka yang menginginkan jenis device serta kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada keterbatasan ponsel adalah tidak kompatibel untuk keseluruhan pengguna. Lalu ada prinsip-prinsip user experience seluler universal, ada pengalaman waktu menggunakan alat digital termasuk seluler, yang di sini ada proses kognitif dalam penilaian akan mudah atau sulit berproses digital dilakukan. Oke. Lalu tadi yang terakhir kan ada tools of trade ya. Di sini tuh ada contohnya seperti Balsamix gitu. Di sini tuh kayak website gitu guys. Ini alat untuk membuat gambar. Lalu di sini teman-teman ada juga website tentang Axure. Di sini juga seperti website atau link gitu ya, yakni alat prototyping serbaguna yang memungkinkan membuat web dengan cepat dan baik. Lalu yang ketiga tuh ada Griffy.
Itu juga sama berbentuk seperti website, yakni alat yang digunakan untuk membuat diagram website atau link lah yang teman-teman bisa cari sendiri nanti. Saya langsung kesimpulan di pertemuan kelima. Di sini kesimpulannya adalah desain user experience atau disingkat dengan UX adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan meningkatkan kegunaan, aksesibilitas, dan kesenangan yang diberikan dengan interaksi antara pengguna dan produk. Jadi itu ya guys ya. Jadi UX ini digunakan dalam interaksi antara pengguna dan produk biasanya ya. Di sini juga UX itu adalah elemen kritis dalam pengembangan produk yang berhasil. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip UX, perusahaan dapat menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan menyenangkan. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang sangat penting dalam konteks CRM tadi ya, jadi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu kita masuk ke pertemuan 6 nih. Di sini saya akan membahas tentang desain dan pengembangan web. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, konsep dan istilah kunci, desain dan web, pengembangan web. Untuk konsep dan istilah kunci sendiri, saya tidak membahasnya lebih jauh, hanya sekilas-sekilas saja teman-teman. Jadi kita langsung ke konsep. Langsung ke pendahuluan, maaf. Yang pertama itu pendahuluan di sini berisi penjelasan tentang situs web adalah banyak hal jantung dari pemasaran digital. Di sini situs web menjelaskan bahwa dalam pemasaran digital, situs web termasuknya adalah jantung dari pemasaran digital. Lalu di sini juga situs web adalah wadah pemasaran digital yang berisi apa saja dan berada dalam kendali seseorang atau perusahaan. Perkembangan situs web adalah diperuntukkan agar kompatibel untuk seluruh perangkat atau device. Dalam pengembangan situs web, sebaiknya didasarkan pada pengalaman pengguna agar apa yang diinginkan pengguna dapat tersedia dengan baik. Situs web digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai alat pemasaran, media publikasi, sumber informasi, dan sebagai sarana interaksi sosial. Lalu kita lanjut aja ya, langsung ke materinya. Di sini saya akan langsung masuk ke definisi dari desain. Definisi desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen atau struktur. Di sini saya masukkan ke jenis-jenis desain. Yang pertama itu ada desain identitas perusahaan, corporate identity design. Yang kedua ada desain iklan, advertising design. Yang ketiga ada desain tipografi, typography design. Yang keempat ada desain ilustrasi, illustration design. Yang kelima ada desain web design. Yang keenam ada desain motion graphics. Lalu ada desain paket, packaging design, ada desain gerak, motion design. Yang kesembilan ada desain pameran, exhibition design, ada juga desain multimedia yaitu multimedia design. Lalu di sini contoh situs webnya ada apa saja? Lalu ada yang situs web e-commerce, ada yang situs web media sosial, ada juga yang situs web berita, ada situs web perbankan, situs web pendidikan, serta situs web hiburan. Lanjut, saya akan ke desain web. Dalam merancang situs web yang harus dipertimbangkan adalah pertama tuh tampilan visualnya jangan lupa ya teman-teman agar enak dilihat, ataupun suaranya jangan lupa agar audionya bisa terdengar dengan jelas. Di sini juga kita juga harus tahu bagaimana desain fungsionalnya bekerja dengan baik. Di sini ada contoh teman-teman, ada langkah mendesain web yang efisien. Yang pertama itu mendengarkan kebutuhan klien, melakukan riset. Yang ketiga mengumpulkan ide. Yang keempat ada sketch desain website. Nanti bisa dicari lebih detail teman-teman ya. Lalu yang kelima membuat prototype desain web. Di sini juga sebelum melakukan desain web kita perlu mendengarkan ide-ide yang kita tampung dari orang-orang, lalu melakukan riset,
dari ide-ide itu, lalu di sini mengkomplikasi investasi pikiran pembuat web, kenali kompetitor bisnis klien Anda dengan melihat desain website mereka. Wireframe adalah blueprint website Anda membantu struktur visual website yang dibuat. Lalu di sini ada pengembangan web. Kita masuk ke pengembangan web ya teman-teman. Jadi perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan web sebagai berikut. Ada web browser. Ada juga di sini dalam pengembangan web memerlukan metodologi seperti fase requirement, yakni fase yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang ingin dituju. Lalu di sini saya akan menyebutkan karakteristik dari pengembangan web seperti application, related karakteristik, ada juga hypertext presentation, macam-macam ya teman-teman. Dari pertemuan ini saya mendapat beberapa materi yang bisa saya jelaskan seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti yang tadi saya bilang, nanti bisa nulis di kolom komentar ya, di kolom komentar juga. Oke, jadi kesimpulan dari pertemuan ini yang saya dapat adalah keseluruhan ini memastikan bahwa situs web tidak hanya berfungsi sebagai wajah perusahaan di dunia digital, tapi juga sebagai alat yang efektif untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Sekian presentasi saya dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Saya Novita Dewi dari Universitas Budi Dharma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kurang lebihnya setiap materi presentasi yang saya ucapkan, yang saya katakan jika memang belum valid adanya atau ada kata-kata yang tidak sebenar-benarnya saya ucapkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya Novita Dewi undur diri.